Oke, kembali lagi dengan Abrian Rizky. Hari ini kita akan membahas fenomena baru. Nah, jadi ada yang sempat ngomong bahwa Nusa dan Rara ini adalah acara YouTube yang menanamkan bibit-bibit radikalisme. Jadi apakah memang benar? Mari kita bahas analisisnya satu persatu. Jadi kenapa Nusa dan Rara dianggap radikal? Jadi yang pertama, Nusa dan Rara jelas ini adalah kartun atau animasi dengan pangsa pasar tertentu. Jelas ini Muslim ya, jadi tidak mungkin non-Muslim, Katolik, Buddha atau Hindu cocok untuk anaknya dipertontonkan serial Nusa dan Rara. Itu jelas. Jadi Nusa dan Rara ini adalah kartun dengan pangsa pasar tertentu. Tapi radikalisme itu tidak hanya identik dengan Muslim ya. Banyak sekali di agama-agama lain itu memang oknum-oknum yang menunjukkan gejala radikalisme, terorisme, dan kekerasan. Jadi kalau hanya beralasan bahwa Nusa dan Rara ini Islam, berarti ini radikalisme, tidak bisa. Jadi kita jelaskan satu persatu saja dan kalian cerna apakah ini memang masuk akal untuk disebut sebagai radikalisme atau tidak. Yang kedua adalah sebenarnya bukan masalah pada radikalismenya ya. Jadi ada sesuatu yang mungkin dirasa agak janggal. Jadi untuk beberapa orang yang memang sangat teliti, dialog, kalau kalian perhatikan dialog-dialog yang ada di dalam serial video Nusa dan Rara ini terlalu sempurna. Jadi kenapa bisa dibilang terlalu sempurna? Karena untuk karakter tokoh, jadi kalau kita bahas masalah teknis ya, kita langsung masuk karakter tokoh usia 9 tahun dan 5 tahun. Itu dengan cara bicara, cara dialog yang ada di dalam video itu memang terlalu sempurna. Jadi naturalnya itu hilang. Saya tidak bisa bilang 100% tidak natural ya, tapi memang ketika kalian membandingkan bagaimana anak 9 tahun, anak 5 tahun berbicara, lalu kalian bandingkan dengan video di dalam Nusa dan Rara, itu memang ada sedikit gap dan itu tipis. Tidak semua orang bisa merasakan bahwa oh iya memang secara skrip memang ya terserah, karena memang Nusa dan Rara ada produser, ada tim di baliknya, dan bagaimana dialog itu dibuat itu hak sepenuhnya dari produksinya. Yang ketiga adalah ya karena dialog yang terlalu sempurna itu tadi, maka filmnya itu terasa tokohnya itu sangat sempurna di mata orang dewasa. Nah, ini yang nanti akhirnya nyambung ke alasan keempat. Jadi ini memang terlalu sempurna, baik hati, bagaimana. Jadi memang tokoh dibentuk dengan sedemikian mungkin sempurna, baik, karena memang film ini ditujukan untuk memberikan teladan. Nah, yang kemudian akhirnya apa? Yang keempat ya. Jadi karena ini sempurna, maka orang-orang ya dewasa yang menganggap film ini sempurna, maka ia berikan kepada anaknya. Jadi sebenarnya anak itu tidak memilih bahwa dia suka Nusa Rara atau tidak. Jadi sebenarnya dia juga tidak punya standar yang jelas bahwa ya mungkin anak kecil hanya suka karena misalnya visualnya atau ceritanya lucu atau bagaimana. Maka ketika orang tua yang memiliki notabene yang memiliki internet, yang memiliki gadget gawai, maka orang tua yang berhak memilihkan, oh ini bagus nak buat kamu, oh ini. Jadi nanti ketika anaknya membuat masalah, maka gampang orang tuanya tinggal contoh lo Nusa, contohlah Rara itu lo bagus, kamu harus contoh itu, baik, soleh, soliha. Seperti itu. Jadi yang menentukan, jadi ini konstruksi yang dibentuk oleh orang tua, maka yang bagus menurut orang tua diberikan kepada anak. Ini sangat wajar. Selalu ya kembali ke konteks sosial ya, kelima. Jadi konteks sosial bahwa apakah Nusa dan Rara ini tidak nasionalis atau jadi resiko dari kartun yang memang niatannya memberikan teladan. Kalau kalian lihat videonya pasti jangan seperti ini, yang benar seperti ini yang benar, ini yang baik, itu seperti ini. Jadi kesannya memang mendakwahkan. Jadi di video Nusa dan Rara itu kesan dakwahnya sangat terasa sekali, dan memang teladan yang ditunjukkan itu secara langsung, bukan secara implisit. Entah ini pertimbangan dari produser seperti apa, karena memang membuat pesan secara implisit kadang memang sulit ya, tidak mudah. Jadi nah karena pesan-pesan yang jelas ini yang disampaikan secara langsung, ini benar, ini salah. Jadi orang tua yang notabene mungkin punya traumatik atau tidak suka dengan
purifikasi agama ya, dengan Islam-Islam yang beridentik dengan kekerasan. Akhirnya mereka merasa takut, oh film ini kok ngajarkannya seperti ini. Jadi dia jadi terpicu ingatannya bahwa ini haram, ini salah, ini yang benar, ini yang salah. Mereka teringat dengan peristiwa-peristiwa seperti itu, video-video atau postingan lainnya seperti itu yang kemudian terasa hawanya di serial Nusa dan Rara itu, ya itu tadi yang kemungkinan bisa memunculkan persepsi-persepsi tentang purifikasi agama. Nah, selanjutnya adalah tidak nasionalis. Jadi apakah memang Nusa dan Rara tidak nasionalis? Ada satu tokoh yang bilang bahwa ya karena bajunya, karena ini, karena cara bicaranya, karena dialognya. Bebas menentukan atau memvonis atau menghakimi bahwa ini nasionalis atau tidak. Saya sempat mencoba dari keseluruhan video yang ada di channel Nusa dan Rara, memang ada satu video yang menunjukkan video tentang Indonesia. Jadi ini tidak serta-merta radikal. Apakah itu radikal dengan cara melawan negara atau tidak? Tidak ada sama sekali di video itu, tidak ada sama sekali di channel itu. Ada satu video yang menyebutkan tentang Indonesia, kalau tidak salah bersih Indonesiaku atau bagaimana. Coba nanti kalian bisa cek sendiri. Dan kalau dibilang tidak majemuk, pasti memang ada pembelaan dari fansnya. Dan memang benar ada tokoh-tokoh yang tidak hanya Muslim atau tidak hanya dari golongan tertentu. Jadi memang di tokoh-tokoh yang ada di dalam serial itu juga bermacam-macam sih. Jadi jangan asal menjudge tanpa menganalisa atau tanpa mengeceknya terlebih dahulu. Idealisme. Nah, ini yang ingin saya kritisi. Jadi sebagai sebuah serial YouTube memproduksi animasi tentu membutuhkan biaya. Dan karena mereka yang memiliki produksi ya, jadi mereka bebas untuk menentukan seperti apa serial ini, video ini mau dibawa, seperti apa nanti kelanjutan ceritanya, itu bebas, itu masuk ke idealisme. Tapi ketika nanti kita masuk ke realita, jadi pangsa pasarnya seperti apa, apakah ini nanti profit dan berkelanjutan, itu juga sebenarnya menurut saya harus dipertimbangkan. Jadi kalau kita mungkin membandingkannya dengan misalnya dengan Sopo Jarwo lebih luas ya segmen pasarnya, jadi orang tidak hanya terpaku pada segmen-segmen pasar tertentu sehingga dia lebih mudah diminati oleh masyarakat. Bukan berarti bahwa Nusa dan Rara itu lebih jelek atau Sopo Jarwo lebih baik, tapi ini pertimbangannya adalah berkelanjutan. Karena jika pangsa pasar terlalu sempit, maka akan kesulitan mencari konsumen, maka akan kesulitan mencari profit sehingga sulit untuk berkelanjutan serial-serialnya ini. Jadi selain itu pesan-pesan idealisme yang dimasukkan di dalam film Nusa dan Rara, saya anggap aja, kalau menurut saya pribadi, bahwa pesannya adalah memang agama tertentu, misalnya Islam. Jadi bagaimana menjadi Islam yang Muslim yang baik, bagaimana. Nah, tapi sayangnya ketika nanti ada pemahaman yang kemungkinan terlalu sempit ya, karena dibatasi, mungkin karena terlalu banyak menampilkan Islam tapi kemajemukannya lebih sedikit. Itu bebas, silakan produksi animasinya membuat seperti itu. Tapi ketika anak yang sudah melihat itu kemudian punya kesadaran bahwa hidup itu cuma hanya Muslim tok, yang lain tidak ada. Tapi realitanya ternyata dia harus berhadapan atau berbaur dengan masyarakat yang sangat majemuk. Ini yang perlu orang tua pikirkan sebelumnya. Jadi selain menanamkan pesan-pesan yang baik tentang bagaimana menjadi Muslim yang baik, tapi juga harus menyiapkan ketika nanti ada orang, misalnya orang Kristen, orang Hindu, Buddha, atau orang, mohon maaf, keturunan Tionghoa, maka bagaimana cara anak-anak bersikap. Karena jika tidak diimbangi dengan pendidikan tentang toleransi, maka ya nanti anak akan kaget. Jadi seperti itu ya. Dan konteks sosial, jadi harus disadari bahwa konteks sosial ya, di Indonesia kita tahu sendiri, habis pilpres terus kemudian menjadi dikotomis, terbelah menjadi dua, kanan atau kiri, liberal atau konservatif, dan seterusnya ya. Memang ketika nanti ada video-video seperti ini, orang akan mudah sekali menjudge, jadi langsung dicap seperti itu, sehingga ini akan kesulitan. Jadi berusaha menjadi otentik, tapi kemudian kesulitan ketika dia dicap otentik negatif, itu akan sulit. Jadi ya itu juga kembali kepada konteks sosial juga, bagaimana kecerdasan produser atau bagaimana kecerdasan tim produksi dalam mengelola sebuah serial itu yang kemudian supaya bisa diterima masyarakat. Kalau kita mempertimbangkan pasar, tapi kalau mempertimbangkan idealisme ya kembali lagi bebas,
Jadi semua haknya tim produksi. Dan yang terakhir, saya tidak bisa, sebagai simpulannya, saya tidak bisa menyebutkan bahwa Nusa dan Rara ini radikal atau tidak, karena memang faktanya tidak ada kepastian yang valid dari temuan saya bahwa Nusa dan Rara ini adalah serial yang mengarah ke radikalisme. Tapi memang kita tidak bisa memungkiri kurangnya konten berkualitas di Indonesia untuk anak-anak, yang kemudian menyebabkan saya mau tidak mau menyebutkan bahwa Nusa dan Rara adalah salah satu konten yang berkualitas. Jadi ini juga kembali kepada audiens, bagaimana orang-orang Indonesia yang lebih suka sinetron, bagaimana konten-konten berkualitas itu kurang diminati karena tidak menunjukkan sisi fun atau hiburannya. Ya jangan salahkan kepada konten-konten kreator yang kemudian menuruti pasar. Itulah kenyataannya di saat ini di TV-TV ataupun di digital ya, di platform-platform digital sendiri. Gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan satu pihak tanpa mencari bukti terlebih dahulu. Dan itulah, kalau menurut saya simpulannya adalah bahwa Nusa dan Rara ini adalah serial yang sangat idealis, tapi memang ketika kita berusaha untuk idealis, tantangannya adalah bagaimana kita menghadapi realita di masyarakat, bagaimana kita mengatasinya. Apakah nanti idealisme ini akan terus bertahan, atau nanti akhirnya mau tidak mau harus berusaha realistis untuk mengikuti pasar. Jadi seperti itu simpulan menurut saya. Kalau untuk urusan radikalisme sepertinya belum terlalu terlihat, dan saya tidak bisa menjustifikasi bahwa memang ada niat terselubung untuk radikalisme, karena ini pure hiburan film anak-anak, memang dirancang seperti itu, terlepas dari teknis pembuatan video atau bagaimana penyampaian pesan di dalam film yang seperti itu, karena itu hak dari tim produksi. Seperti itu ya. Jadi kita lihat saja selanjutnya bagaimana Nusa dan Rara dengan idealismenya bertahan di tengah pasar yang seperti ini. Oke, sementara itu aja analisisnya. Mungkin kalian punya pendapat lain, jadi kita bisa langsung berdiskusi lewat komen. Nanti mungkin kita bisa buat analisa yang kedua. Gitu aja, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.